Welcome back to my channel Dr. Mats. Ya, di video ini kita akan bahas tentang bagaimana sih cara kita memperbaiki skin barrier kulit kita. Jangan lupa subscribe dulu di channelnya Dr. Mats. Di video ini saya akan bahas tentang 3 langkah cara memperbaiki skin barrier, cara simple. Nah, ini penting banget karena hampir semua masalah kulit itu masalah utamanya di skin barrier. Wajah merah, beruntusan, breakout, terus dermatitis, kontak yang merah-merah muncul di sini, semua masalah utama dari skin barrier. Yuk kita bahas satu-satu. Sebenarnya skin barrier itu apa sih? Kayak skin barrier itu kalau misalnya kita ibarat itu dia kayak pagar, ya, kayak tembok kalau saya tepatnya ya, kayak tembok yang ada di kulit kita. Fungsi dari kulit, salah satu fungsi paling utama adalah skin protection. Nah, di skin protection inilah maka di wajah kita itu ada namanya skin barrier atau namanya pelindung dari kulit kita. Kebayang nggak sih kalau kulit kita nggak ada pelindungnya, kena sinar matahari, kena zat kimia, dan kena apapun, kulit kita tuh akan parah banget kondisinya. Nah, itulah fungsi utama dari kulit di awal adalah skin protection, karena memiliki skin barrier kulit kita. Nah, kita harus pahami hal-hal yang terpenting dalam skin barrier itu apa sih? Satu adalah pada lapisan kulit kita itu di bagian luar disebut epidermis. Yes, epidermis. Di bagian keluar ada lapisan zat tanduk, itulah yang akan melindungi kulit kita. Namun ketika dia terlalu tebal, yang terjadi adalah kulitnya kusam. Nah, sering banget pada saat kita menggunakan skincare, pada saat kita menggunakan tindakan yang terlalu over eksfoliasi, itulah penyebab yang paling pertama dalam kondisi skin barriernya rusak. Ya, sesi pertama ini saya bahas tentang penyebab utama kenapa skin barrier ini rusak. Dirusak dari luar, faktor luar yang terlalu over dari skincare, over dari tindakan. Mikrodermabrasi sendirian di rumah, digesek terus. Kemudian pakai produk-produk kosmetik yang sifatnya adalah trethionin dosis tinggi, kemudian ada retinol, azelaic acid, AHA dosis tinggi, kemudian sabun dengan SLS, semua bahan-bahan yang bersifatnya alkohol. Itu menyebabkan kerusakan pada barrier kulit kita. Yang kedua adalah penyebab berikutnya adalah kurangnya kurangnya nutrisi dan kurangnya kelembaban pada kulit kita. Kulit yang kering itu cenderung skin barriernya gampang rusak. Kenapa? Karena kondisi yang kering itu mengakibatkan pagernya tuh kayak pecah-pecah. Ibarat kalau kita kayak ngecat, itu adalah dia pecah-pecah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah setelah tadi dari faktor luar, setelah kelembabannya kurang, yang ketiga adalah faktor dalam, faktor alergi itu sendiri. Faktor alergi itu dari dalam, itu menyebabkan skin barrier kita juga bermasalah, gampang merah, gampang beruntus, gampang apa. Ketika sudah mulai terjadi proses peradangan karena proses alergi ini, yang terjadi adalah ada proses celah yang kebuka. Celah yang kebuka ini diperparah oleh faktor yang pertama dan faktor yang kedua. Faktor yang pertama tadi adalah skincare-nya, faktor yang kedua adalah tindakannya. Jadi itu penyebab utama dari skin barrier kenapa kita bisa rusak. Nah, hal berikutnya dari situ kita bakal tahu bahwa kalau kayak gitu, Dok, bagaimana cara memperbaiki skin barrier kita? Yang pertama adalah perbaiki kulit kering Anda. Maka gunakanlah pelembab. Tapi ingat, pelembab yang dipakai jangan pelembab yang sifatnya minyak seperti wax, seperti dari lipid, apalagi kulit Anda berminyak banget, jangan pakai pelembab yang sifatnya malah membuat kulit Anda berminyak. Tapi pakailah pelembab-pelembab yang sifatnya water base. Maksudnya apa, Dok? Maksudnya water base itu adalah pada saat dipakai itu krimnya tuh benar-benar smooth, mudah menyerap. Cari pelembab yang seperti itu. Kalau di Dr. Mats Skincare kita biasanya ada Derma Moist Cream untuk kulit yang sangat kering, dan ada serum Hyalur Protection yang fungsinya utama adalah ada hyaluronic acid di situ, smooth, sama ada kandungan PCA pada tonernya, sehingga dia adalah dapat memperbaiki kelembaban pada kulit kita tanpa menimbulkan efek yang berminyak, dan harus cari yang mudah terserap. Yang kedua adalah pasti pakai sun protection atau SPF ya. Nah, untuk awal kalau sering merah banget, mulai SPF yang rendah dulu, SPF 15 dulu, karena terkadang pada saat kita pakai SPF yang terlalu tinggi 50, kulit kita tuh bisa merah. Maka step by step, bisa 15 atau 30, cari yang sifatnya nggak terlalu nutup kayak definition.
kayak begitu. Dan yang ketiga adalah bisa menggunakan treatment. Treatment biasanya kalau di klinik kayak ada facial oxy spray, ya kan. Segala sesuatu treatment yang sifatnya adalah untuk melembabkan, kemudian melindungi, kemudian meningkatkan hidrasi. Semua treatment yang sifatnya hal tersebut, maka itu bisa memperbaiki barrier kulit kita. Dan ingat, hindari dulu tindakan-tindakan yang sifatnya agresif, yang sifatnya eksfoliatif, dan juga skincare yang eksfoliatif. Oke, seperti itu saja. Terima kasih, salam saya Dr. Mats. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.